Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan pertama dan kali ini kita akan memulai sebuah pembelajaran di semester 3 ini mengenai manajemen strategik. Nah, untuk materi ini kita akan mulai dari hal yang mendasar terlebih dahulu tentang manajemen strategik secara bertahap. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke slide berikutnya. Berikut ini adalah sumber rujukan yang saya gunakan untuk membahas materi-materi pada pertemuan pertama ini. Jadi ada dua sumber rujukan yang saya gunakan. Baik, untuk pertama kalinya kita akan membahas mengenai hal yang umum, ya, mengenai manajemen strategi, yaitu mengenai pengertian, komponen, mazhab, dan evaluasi manajemen strategi itu sendiri. Oke, kita beranjak pada hal yang umum terlebih dahulu. Semua orang tahu, bahkan kita juga tahu, ketika kita mendirikan sebuah perusahaan atau kita bekerja dalam sebuah perusahaan, apa yang diinginkan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan aktivitas. Ya, melakukan operasional dalam sebuah perusahaan. Umumnya yang kita lihat secara eh, secara langsung itu mereka pasti tujuannya yaitu meningkatkan laba, meningkatkan keuangan perusahaan, meningkatkan nilai harga saham mereka. Itu sudah biasa ya. Kita pasti semua sudah tahu lah gitu. Memang terkesan ya kalau kita melihat itu sebagai wah tujuan perusahaannya uang semata gitu ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan adanya kenaikan laba ya di sini, kenaikan harga saham juga, nah ini akan berpengaruh pada keberlangsungan daripada hidup perusahaan, ya kan? Bagaimana tidak? Ketika tidak ada laba, nah apa yang harus kita eh, bayarkan mungkin ya untuk biaya operasional bulan depannya. Itu bayangkan ya, gitu. Ketika banyak orang, wah perusahaan yang cari untung terus, pikirannya cari untung terus. Nah, kalau tidak mencari untung, misal ya, untuk membayar karyawan uang dari mana, gitu kan ya. Untuk membayar biaya-biaya operasional kegiatan sehari-hari dari mana, gitu kan ya. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa sebuah perusahaan mungkin ya ada stakeholder-stakeholder yang memang di situ itu berperan juga, misal pemegang saham ya. Mereka bersedia untuk menaruh uangnya di perusahaan itu supaya perusahaan dapat terus beroperasional ya. Mau tidak mau dan sebuah kewajiban dari perusahaan untuk mau men-share laba yang dimiliki perusahaan seperti itu. Nah, kita beranjak lagi tentang tujuan perusahaan ya. Setelah itu kita temui ya, yang lagi tren sekarang bahwa banyak perusahaan yang tujuannya adalah meninggikan volume penjualan di situ. Nah, seperti apa meninggikan volume penjualan? Nah, kita banyak tahu bahwa produk-produk misal kita sebut aja produknya skincare gitu ya. Skincare volume penjualannya tinggi, satu bulan mencapai berapa omsetnya seperti itu. Nah, ya, jangan lupa ketika kita mengatakan bahwa penjualannya tinggi, kita harus lihat sistem bisnisnya juga gitu. Apakah sistem bisnisnya itu langsung produknya habis di pasaran atau masih ada di eh, tempat-tempat tertentu sebagai agen, distributor, toko yang menjadi penyalurnya. Nah, apakah produk ini langsung digunakan oleh end user atau masih ada penyalurnya di sini? Nah, kita lihat dulu apakah produk kita habis atau masih ada di penyalur-penyalur ini ya. Ketika produk kita tidak habis di pasaran, tidak terserap semua, berarti produk kita masih ada di
penyalur-penyalur tersebut ya. Sehingga ada kalanya produk kita itu apa? Volume penjualannya meninggi dan ternyata penyalur-penyalur tersebut ini tidak reorder karena barangnya masih ada. Nah, seperti ini ya. Karena yang ada di penyalur-penyalur ini belum sepenuhnya 100% habis terserap oleh pasar pengguna. Nah, kalau kita hanya mengejar tingginya volume penjualan, ya, kita juga harus berhati-hati untuk bisa mengatur ritme, gitu kan ya. Ada kalanya memang laba tinggi, ada kalanya memang harga saham tinggi, ada kalanya memang volume penjualan meninggi, gitu ya. Tapi ada kalanya memang laba saham, volume penjualan menjadi anjlok, gitu kan ya. Kita harus benar-benar memahami strategi yang harus dikerjakan oleh sebuah perusahaan. Nah, terlepas dari itu semua, hal yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Seperti kita ketahui ya, banyak startup yang ya 2 tahun, 3 tahun kemudian tutup seperti itu. Ada mungkin yang ya paling franchise itu 5 tahun tutup gitu. Banyak yang seperti itu. Ya, maka kita harus berpikir ulang bagaimana caranya meskipun kita franchise, meskipun kita itu atau kita usaha sendiri atau mungkin kita menjadi perusahaan penyalur dan sebagainya. Bagaimana caranya kita itu dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan kita. Nah, mungkin kita sebagai karyawan, kita sebagai owner, atau kita pelaksana lah di perusahaan tersebut. Nah, kita harus berkontribusi bagaimana perusahaan ini terus berlangsung kehidupannya. Ya, kita tidak mungkin dong suka senang melihat sebuah perusahaan tutup, di mana efeknya, dampaknya adalah angka pengangguran meningkat seperti itu ya pada umumnya. Nah, oke, karena mempertahankan keberlangsungan hidup dari sebuah perusahaan ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, dibahaslah dalam sebuah manajemen strategi. Karena mau tidak mau ya, waktu saya kecil dulu kita melihat ya, saya terutama ya, melihat produk namanya Viva. Sedangkan sekarang saya dengan umur sekian, saya ini tetap melihat sebuah produk yang namanya Viva. Walaupun packagingnya berbeda, walaupun warnanya berbeda, walaupun juga produknya itu bervariatif mungkin sekarang. Tapi brand ini, perusahaan ini masih berlangsung. Produknya ada di pasaran. Dan tidak mungkin kalau produknya ini tidak terserap pasar, dia sampai bisa berlangsung atau bertahan sampai ya 20 tahun lebih lah ya. Entah berapa tahun, kalau kalau dari waktu saya kecil sampai sekarang ya lebih dari 20 tahun seperti itu. Nah, itu yang sekarang sangat dibutuhkan perusahaan, yaitu bagaimana mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk mencapai tujuan dari perusahaan tadi ya, yang kita bahas bahwa wah, tujuan perusahaan ini untuk meninggikan volume penjualan. Ya, tidak ada yang salah ya. Oh, perusahaan ini ingin mendapatkan laba yang besar. Ya, jelas. Soalnya banyak investor yang masuk di dalamnya. Sehingga yang dikejar adalah laba. Misal seperti itu. Tidak masalah. Itu tidak ada yang salah. Dan di situ menjadi ketetapan sebuah perusahaan. Nah, tujuan perusahaan di sana. Oke, untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut yang bervariatif sesuai dengan model perusahaannya ya. Ada faktor-faktor yang kita tidak boleh lepas atau kita skip ya istilahnya itu. Yang memang faktor-faktor ini sangat berpengaruh dan ya pasti berkontribusi penuh dalam proses kelangsungan hidup perusahaan. Yaitu ada faktor eksternal yang kita atau kita sebut lingkungan bisnis ya.
dan juga faktor internal ya. Oke, di sini internal dan eksternal kita bahas dulu yang internal dulu dah. Ya, di ini faktor internal ini salah satunya yaitu manajemen fungsional. Fungsional ini pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen. Nah, manajemen fungsional ini pasti sudah apa namanya? Sudah dibahas di semester awal tentang pengantar manajemen mungkin ya sudah ada di situ dan mungkin sudah semuanya sudah paham dan mengerti mengenai manajemen fungsional ini. Ya, jadi bagaimana sistem pemasaran dari perusahaan tersebut, bagaimana kontrol keuangannya, bagaimana proses operasional di dalamnya, bagaimana anggota-anggota tim-tim yang bekerja di sana, kemudian adakah di sana riset and development-nya, serta sistem informasi manajemennya seperti apa di sana. Nah, ini yang akan berpengaruh kepada pencapaian tujuan operasional secara internal ya. Kalau ini maju, kalau ini selalu update dan terdepan, maka kita ngomong tubuh dari perusahaan ini kokoh, kuat atau sehat gitu ya. Kalau ini sudah berlangsung, kalau manajemen fungsional ini sudah berjalan eh, sangat cepat, hebat, kuat, dan mungkin sudah otomatisasi ya, atau kalau orang bilang autopilot ya. Nah, selain itu adalah budaya perusahaan juga. Kita tidak bisa men-skip tentang budaya perusahaan. Kenapa? Budaya perusahaan ini penting bagi internal perusahaan. Ya, ibaratnya kayak tubuh nih ya, ada pemasaran, keuangan yang dia itu beroperasional sehari-hari. Tapi ketika budaya perusahaannya tidak bagus atau budaya perusahaannya itu slow misalnya ya, otomatis manajemen fungsional, pemasaran, keuangan itu semuanya slow juga gitu ya. Nah, bagaimana mencapai tujuannya? Lawang budayanya slow gitu. Untuk mencapai misal target kita 2022 laba dua tahunan adalah 1 triliun misal ya. Nah, bagaimana bisa mencapai 1 triliun? Orang budayanya males-malesan kayak gitu ya. Tidak ada target misal gitu. Nah, faktor internal ini sangatlah penting menjadi eh, sebuah kesatuan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Oke. Kita lanjut ke faktor eksternal atau lingkungan bisnis. Nah, ini ya, kita ngomong tentang tubuh dari perusahaan tadi sudah. Kemudian kita tidak memungkiri, tidak bisa memungkiri mengenai lingkungan ya. eh, di mana kita berada karena memang seperti kita sendiri di mana lingkungan kita adopsi juga seperti itu ya. Nah, lingkungan eksternal ini memang pengaruhnya sangat banyak terhadap perusahaan. Pertama nih ya, lingkungan industri ya. Sebuah industri misal penghasil tempe ya, produk tempe mungkin ya. Kita harus tahu pemasok kedelainya siapa, pelanggannya siapa, pesaingnya siapa. Nah, di sini ketika kedelai kita impor semua, coba bayangkan berapa harga apa? Berapa harga tempe di luaran, misal seperti itu. Nah, faktor eksternal ini kita sangat-sangat berpengaruh ya. Bagaimana kita nanti dapat beroperasional di dalam perusahaan ya, gitu. Dimana bahan-bahan baku kita misal di perusahaan kita itu naik seperti itu. Dengan naiknya bahan baku perusahaan, bagaimana pelanggannya? Apakah mereka menerima ya bila harganya naik gitu ya? Misal atau bagaimana pola dari pelanggan sekarang gitu ya, apakah mau membeli lagi kayak gitu-gitu, apakah mereka lebih ke saving sekarang. Nah, ini kita harus memahami tentang hal itu ya, pelanggan kita, kemudian pemasok bahan-bahan baku kita, kemudian bagaimana pesaing kita sekarang berjalan kayak gitu-gitu ya, mau kemana larinya pesaing kita, kita mau kemana. Nah, ini
Lingkungan industri. Kemudian ada lingkungan makro. Kalau kita ngomong makro itu kan memang makro itu gambaran besar ya, besar sekali. Nah, di situ ada ekonomi, teknologi, politik, hukum, kependudukan, sosial, budaya. Di sini kan memang makro itu eh, apa ya, masih umum lah. Bagaimana ekonominya ya? Kalau kondisi seperti sekarang dengan adanya BBM naik, nah apakah berpengaruh terhadap apa namanya operasional perusahaan kita? Oh, jelas pengaruh, misal ya. Karena kita membutuhkan BBM untuk proses produksi, misal. Kita membutuhkan BBM untuk keperluan mesin, misal. Nah, ini pasti akan berpengaruh pada harga akhir produk kita, misal seperti itu ya. Kemudian, nah selanjutnya ada masalah teknologi, di mana teknologi sekarang itu canggih ya, gitu ya, canggih. Bagaimana sekarang menghasilkan produk itu lebih cepat dengan mesin-mesin yang sangat canggih, yang otomatisasi mungkin ya. Nah, di sini sehingga apa? Sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga manusia, misal seperti itu. Dan bagaimana kondisi politik sekarang? Apakah memang benar-benar mendukung ya? Misalnya mendukung itu apa namanya? Kondisi politik ini akan berpengaruh tidak terhadap daya beli masyarakat, misal apakah eh, selain itu minat beli masyarakat mungkin dengan kondisi politik yang seperti ini, apakah masyarakat menjadi berubah pola konsumsinya karena kondisi politiknya sedang tidak stabil mungkin ya. Kemudian ada hukum. Ya, bagaimana peraturan-peraturan ini dapat mendukung sebuah perusahaan atau bahkan ya ada hukum-hukum peraturan yang membuat perusahaan susah beroperasi juga bisa, tidak beroperasi pun penutupan juga bisa. Itu. Kemudian kependudukan. Nah, jumlah penduduk kita berapa? Berapa potensi yang akan menikmati, membeli, mendapatkan layanan kita dari perusahaan kita mungkin, atau berapa besar orang yang kemungkinan peluang bagi produk kita itu untuk dibeli masyarakat. Kemudian di situ ada sosial budaya dan bagaimana sosial dan budaya masyarakat sekitar itu untuk mau menerima produk kita. Nah, itu kita harus benar-benar apa namanya? Benar-benar kita ketahui ya, karena faktor eksternal ini pengaruhnya sama besarnya dengan faktor internal ya. Dan banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan di faktor eksternal ini di lingkungan bisnis. Jadi karena banyak ya, maksudnya kalau di internal kan mungkin kita bisa kelola karena adalah orang yang apa namanya ya, yang di dalam perusahaan tim itu kita bisa setting sesuai dengan keperluan, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kemauan owner. Misal sistemnya juga kita bisa tata sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Secara internal kita bisa mengendalikan, tapi secara eksternal karena pelakunya bukan dari internal tentunya ya, pemasok misalnya. Pemasok itu adalah orang lain gitu ya. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan orang lain tersebut. Begitu juga dengan kondisi ekonomi, canggihnya teknologi sekarang, kondisi politik, di mana eh, produk-produk hukum lahir dari orang-orang yang bukan orang perusahaan kita, misal ya, kayak gitu. Dan juga kependudukan serta sosial budaya di situ. Itu kan bagian luar dari sebuah perusahaan yang susah untuk dapat kita kendalikan. Jadi efeknya, dampaknya apabila kita tidak bisa meramalkan mungkin tidak bisa membaca perubahan lingkungan eksternal ini bisa menjadi bahaya bagi perusahaan. Oke, kita lanjut pembahasan slide selanjutnya.
Oke, kita lanjut ke komponen pokok manajemen strategi. Di sini kita pertama kali kita harus memahami, mengetahui dari visi misi perusahaan, ya, dari visi misi perusahaan. Nah, produk dari visi misi perusahaan ini adalah sebuah eh, pernyataan, kita bikin pernyataan ya, dan komitmen dari sebuah perusahaan seperti itu. Dan adapun visi dan misi ini tentunya disesuaikan nantinya dengan apa? Dengan lingkungan bisnis kita, gitu kan ya. Dengan lingkungan bisnis yang ada di sekitar seperti apa. Ya. Jangan sampai visi misi perusahaan pada tahun 1950 kita pakai lagi di tahun 2022 kayak gitu ya. Jangan sampai. Jadi visi dan misi perusahaan nantinya juga diikuti oleh profil perusahaan, di mana profil perusahaan tentunya juga baru pada tahun 2022. Tidak mungkin tetap menggunakan profil perusahaan pada tahun 1950 ya, di situ. Nah, dari visi misi perusahaan ini kita lihat panahnya ke bawah. Jadi di situ dari visi misi kita melahirkan sebuah strategi bisnis. Ya, kalau kita ngomong strategi bisnis, kita akan flashback lagi kepada dasar daripada eh, Fakultas Ekonomi Bisnis, ya, di mana dalamnya ada sebuah eh, komponen pokoknya yaitu manajemen, ya, di mana manajemen kita kalau mau brainstorming dulu ya, oh iya, kalau manajemen itu kaitannya pasti dengan POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kita juga tidak boleh lupa pada hal-hal pokok seperti itu ya. Nah, di strategi bisnis itu kita tidak bisa lepas daripada POAC juga ya. Akan tetapi di strategi bisnis mungkin lebih dipersingkat dengan adanya pertama, dengan visi misi ya, visi misi perusahaan kita turunkan kepada rencana-rencana apa yang akan kita kerjakan, entah itu jangka pendek dan juga jangka panjang ya. Setelah kita rencanakan, kemudian kita lakukan eksekusi-eksekusi daripada hal-hal atau kegiatan yang kita rencanakan. Nah, setelah kita eksekusi, nah di situ kita wajib ya, di sini ada sebuah kewajiban untuk melakukan evaluasi di situ ya. Apakah hal-hal atau kegiatan yang sudah kita eksekusi itu sejalan dengan perencanaan kegiatan. Nah, di sini ya, nah, perencanaan kegiatan. Ataukah sesuai dengan deadline waktu, teknis, tata cara, dan lain sebagainya. Nah, pada poin evaluasi ini gunanya untuk mengontrol kegiatan yang kita kerjakan supaya kita mengetahui hal-hal yang di luar daripada uh, rencana atau keluar daripada guideline yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ini adalah sebuah bagian daripada komponen pokok dari manajemen strategi. Oke, kita akan lanjut di slide selanjutnya. Nah, kita lanjut untuk belajar mengenai mazhab ya. Mazhab daripada manajemen strategi. Mazhabnya juga banyak sebenarnya ya. Dari manajemen strategi ini kita akan bahas beberapa saja. Contohnya mazhab sumber daya research by based school di sini ya. Jadi pola pikir ya, pola pikir daripada sumber daya. Jadi mazhab sumber daya ini ada sebuah pola pikir bahwa mereka menyatakan bahwa apabila perusahaan memiliki keunggulan ya dalam hal kemampuan sumber daya, misal kemampuan dari sumber daya manusia, kemampuan dalam pendanaan. Nah,
Bila perusahaan memiliki hal seperti itu, maka perusahaan sewajarnya memiliki keleluasaan di situ. Jadi memiliki keleluasaan untuk mengendalikan lingkungan bisnisnya. Nah, ini mazhab sumber daya ya, sumber daya di sini. Jadi mereka berpikiran ya sudah, ketika seseorang punya sumber daya manusia yang hebat-hebat, misal punya teknologi, sumber daya teknologinya ya, peralatan yang canggih-canggih gitu ya, dananya nggak habis-habis, sebenarnya dia yang harusnya ya, harusnya, karena saya bilang harusnya ini karena bisa jadi orang itu tidak menyadari juga ya, perusahaan tidak menyadari. Harusnya menjadi pengendali lingkungan. Betul ya? Apa yang tidak dimiliki, misal seperti itu. Ya, harusnya bisa mengendalikan lingkungan bisnis gitu ya. Oke, kita ngomong tentang lanjut ya, mazhab berbasis value. Nah, ini kita kalau ngomong value ya, apa nih ya dari value yang bisa diberikan dari sebuah perusahaan ya. Ini apa ya? Waduh, perusahaan ini memberikan inspirasi, misal ya, kepada apa? Kepada ibu-ibu muda untuk bisa berbisnis, misal ya. Memberikan impian-impian kepada ibu muda untuk bisa memiliki eh, apa namanya penghasilan sendiri. Nah, ini ada mazhab berbasis value ya. Jadi ada misalnya ada ideologi-ideologi atau nilai-nilai atau ajaran apalah ya dari sebuah perusahaan ini. Nah, di situ. Itu untuk apa? Untuk eksternal mungkin ya. Untuk internalnya apa nih? Gitu ya. Oh, ternyata secara internal nih perusahaan ini memberikan value kepada eh, karyawannya, bahwa karyawannya itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat kepada agama, misal ya. Kenapa? Gitu. Iya, karena banyak hal-hal seperti memberikan reward-reward yang berbau keagamaan. Misal, kalau misal mencapai A, mereka mendapatkan apa namanya rekreasi mengelilingi ini Wali Songo, misal ya, rekreasi ke Wali Songo. Ada yang juga mendapatkan hadiah peralatan mengaji yang canggih-canggih mungkin atau bahkan diberangkatkan umroh mungkin ya. Itu kan sebagai contoh saja ya, kita ngomong sebagai contoh. Nah, ada lagi mazhab ilmiah ya, scientific school ya. Jadi di sini manajemen strategik ini menggunakan sebuah pendekatan-pendekatan atau pemikiran yang logis atau rasional lah ya, menggabungkan banyak-banyak komponen yang kita apa sebutkan tadi, kita bahas tadi, yaitu mengenai visi misi, lingkungan bisnis, kemudian profil perusahaan, kemudian ke manajemen, ke strategik perusahaannya itu sendiri ya. Di situ akhirnya pada mazhab ilmiah ini ada sebuah pemikiran bahwa apabila sebuah perusahaan ini apa namanya sebenarnya bisa kok kita rancang ya, eh, kita susun ya, kita susun terlebih dahulu ya. Ya, sebelum apa namanya sebelum kita dapat mengeksekusinya, kita susun nih, rancang dulu, runut dulu. Kita tidak boleh melakukan atau kita istilahnya loncat ya. Oh, nanti kita eksekusi dulu aja sudah, gak usah rencana A, B, C, D, E, terlalu lama, misal seperti itu. Tapi kalau mazhab ilmiah itu intinya yaitu runut, bagaimana prosesnya dulu. Ketika ini apa namanya harus dilakukan perencanaan apa perencanaan dulu, ya sudah,
di mazhab ilmiah harus lakukan perencanaan terlebih dahulu. Semuanya terstruktur, semuanya ada tahapannya, dan juga ada prosesnya. Nah, di sini ya, ini yang namanya mazhab ilmiah. Jadi dia runut sesuai dengan prosedural. Intinya seperti itu. Kemudian ada mazhab berbasis proses dan konteks. Processual school, ya. Di sini ada lagi mazhabnya. Jika kita melihat ya, kata-kata di sini ya, mazhab berbasis proses dan konteks. Oke, berarti pada mazhab ini ada pola pikir bahwa apabila konteksnya berubah, konsep bisnisnya berubah, maka boleh dong ya, rumusannya itu bisa berubah juga gitu ya. Nah, komitmen-komitmen yang sebelumnya juga berubah juga karena konteks daripada bisnisnya juga sudah berubah. Sehingga kalau konteksnya berubah, maka prosesnya juga akan berubah. Jadi pada mazhab ini lebih menekankan sebuah improvisasi atau keleluasaan ya di sini ya untuk terjadinya sebuah perubahan ya, tergantung dari konteks bisnisnya atau konteks perusahaannya yang mengalami perubahan. Nah, di situ berarti boleh ya gitu. Nah, ini sebuah pemikiran ya. Kita ngomong mazhab gitu ya, boleh. Menurut mazhab ini konteksnya berubah ya sudah kita juga harus berubah gitu. Jadi ini ada 4 mazhab yang sudah kita bahas mengenai manajemen strategi. Nah, dengan adanya mazhab-mazhab ini, sekiranya kita bisa mengambil sebuah pendekatan atau pola pikir yang cocok, yang mungkin sesuai dengan tempat kita bekerja mungkin atau usaha yang sedang kita bangun. Nah, kita lebih condong ke mazhab yang mana nih? Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita lanjut pada tingkatan strategi, di mana kita harus belajar ya. Ini wajib kita ketahui tentang tingkatan strategi. Jadi ada strategi corporate, strategi bisnis, strategi fungsional. Apa itu strategi corporate? Ya, ini ya, perusahaan yang telah terdiversifikasi dalam banyak ragam usaha. Jadi kalau orang ngomong korporasi, corporate, nah ini bidangnya banyak nih, lebih dari satu. Jadi jangan jangan menggunakan kata corporate karena usahanya masih satu, ya. Oke, ada strategi corporate, kemudian strategi bisnis. Nah, kalau sudah di corporate berarti kan unit bisnisnya banyak nih, ya. Tidak hanya satu macam atau mungkin beragam atau satu macam tapi banyak mungkin. Tapi di sini adalah strategi yang diterjemahkan dalam unit bisnis. Nah, di bawah corporate ini ada bisnis apa saja, macamnya ada berapa, atau jumlahnya ada berapa. Di situ ya. Nah, unit bisnis ini dibawa dari corporate ya. Kemudian ada strategi fungsional. Nah, strategi yang diterjemahkan lebih detail dan terukur dalam strategi fungsional. Ada pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Ya, di sini. Jadi diturunkan dari unit bisnis itu bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana strategi keuangannya, bagaimana strategi unit bisnis ini dalam sumber daya manusianya dan juga operasionalnya seperti apa. Nah ini, jadi memang dia runut ya, gitu. Jadi dari strategi corporate turun ke strategi bisnis, kemudian dari strategi bisnis kita bedah lagi lebih detail dan terukur tentang pencapaian-pencapaian dan apa yang dikerjakan pada tiap fungsional daripada unit bisnis. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut di sini. Kita akan belajar mengenai perubahan-perubahan yang ada pada saat ini. Jadi kita memang harus open minded, kita harus mengetahui dan kita harus menerima apa yang terjadi sekarang dan dulu. Ya, kita tidak bisa menghapus yang dulu, akan tetapi hal-hal yang telah dahulu
menjadi sebuah pembelajaran untuk kita yang ada di masa sekarang. Oke. Nah, di sini ada manajemen strategi. Tujuannya apa sih kalau dulu? Waduh, kalau dulu ini nih, identifikasi pertumbuhan pasar untuk memaksimumkan laba. Nah, kalau sekarang apa? Kalau sekarang dari manajemen strategi itu tujuannya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan agar mampu dan siap menangkap peluang. Nah, beda kan? Beda. Kalau di sana dulu itu ya identifikasi pertumbuhan pasar aja. Mungkin kalau dulu yang yang terjun dalam bisnis sedikit ya. Kalau sekarang yang terjun dalam bisnis sudah banjir sekali kan gitu. Jadi kita harus tahu kekuatan dan kelemahan perusahaan kita itu apa. Ya. Kemudian ada beberapa ini asumsi-asumsi. Kalau dulu itu tidak fleksibel ya. Wah, tidak fleksibel dan keberaturannya sangat beraturan sekali gitu ya. Kalau sekarang ya diskontinuitas ya bisa aja usaha ini kita tutup dalam jangka waktu 10 tahun misal ya bisa gitu. Jadi tidak yang keberaturan terus harus enggak juga gitu. Tergantung dari tujuan perusahaannya juga kan ya. Kemudian lebih fleksibel, bahkan sekarang banyak apa namanya perusahaan-perusahaan itu mau berkolaborasi dengan perusahaan lain, lebih fleksibel aja dari cara bekerja dan sistem sistem pekerjaannya gitu ya. Kemudian ada bentuk filosofi. Nah, kalau dahulu mengurangi spekulasi dan ketidakdisiplinan analitis dan rasional. Nah, ini ya. Kalau dulu mengurangi spekulasi jadi hantam semua kayak gitu ya. Kalau sekarang spekulasinya terencana dan berjalan seiring dengan ketidakpastian. Jadi kalau sekarang itu mainannya itu lebih fokus pada eh, satu rencana ini nih gitu kan ya. Gitu. Jadi oh ini rencana ini itu kita ambil karena pada dasarnya secara data bahwa paling banyak yang diambil di sini nih. Kita masuk ke kolam ini nih misal ya. Karena ada ada beberapa pemain yang sudah misal ya sudah sukses mungkin ya dikatakan sukses atau booming atau diterima pasar mungkin. Nah, apakah kita kalau misal terjun juga akan apa namanya akan sesukses itu? Apakah suksesnya mengikuti? Ah, tidak juga, ya, tidak pasti juga. Nah, di situ ya manajemen strategi pada masa sekarang itu spekulasinya terencana, tapi juga kita tidak bisa memungkiri sebuah ketidakpastian. Beda kalau zaman dahulu ya, itu. Mungkin pada zaman dulu masih belum ada kosmetik untuk eyeshadow. Wah, hantamlah yang eyeshadow gitu kan ya. Kayak gitu. Apalagi kosmetik apa? Nah, kayak gitu. Kalau sekarang tidak bisa ya. Gitu. Pemainnya sudah banyak. Jadi pada masa sekarang kita harus benar-benar, nah ini kembali pada tujuan ya, tahu kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kemudian ada komitmen, hasil akhir, kertas kerja, dan administratif. Kalau sekarang adalah proses perumusan, peneguhan komitmen. Jadi beda ya. Kalau di dulu itu ada isinya kertas kerja semua, administratif lebih ke situ. Kalau di sini ada kalau sekarang beda ya, lebih ke bagaimana merumuskan sebuah proses bisnis, misal ya. Bagaimana perumusan tersebut kita lakukan sesuai dengan planning, rencana, perumusan, dan itu membutuhkan komitmen bersama semua tim untuk mensukseskan misal itu. Nah ini bedanya dulu dan sekarang. Kalau dulu kan di atas kertas sudah bagus ya, bagus gitu ya. Administrasi berjalan lancar ya sudah, gitu kan ya. Kemudian ada bentuk, isi, waktu, dan penyusunan. Kalau bentuk kompleks dan ekstensif, kalau sekarang ya bentuknya sederhana lah, singkat, padat, mungkin sudah satu lembar
kertas digital, bukan lagi kertas kerja, misal seperti itu. Kalau isinya, kalau dahulu data kuantitatif hasil perkiraan, kalau sekarang data kualitatif pendapat penilaian evaluasi. Jadi banyak-banyak menggali data kualitatif kalau sekarang ya, dengan cara wawancara atau dengan cara telepon, banyaklah caranya ini untuk mendapatkan data yang kualitatif. Waktu, ada yang waktu jangka panjang dan kalau sekarang itu relatif pendek. Kemudian penyusun. Kalau dulu adalah perencananya, sekarang eksekutif bersama perencana. Jadi bersama-sama, tidak hanya ini eksekutif saja yang menentukan, tapi juga perencananya juga yang ikut andil dalam merencanakan strategi. Jadi keduanya harus sama-sama memahami dan tahu. Kalau dulu kan ya, kita serahkan semuanya kepada perencana, seperti itu. Sedangkan lini eksekutif taunya adalah bagaimana return saya tiap tahun. Nah, itu beda ya kalau sekarang. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Next, kita belajar tentang eh, faktor yang mempengaruhi intensitas dan formalitas penyusunan manajemen strategi. Ya, bagaimana ini penyusunan manajemen strategiknya di sebuah perusahaan atau organisasi. Kita lihat juga besarnya organisasi. Seberapa besar sih organisasinya? Ya. Jadi kalau semakin besar organisasi nih, bahkan mungkin ya yang para pelaksananya ini lini bawahnya itu bisa jadi apa? Tidak kenal bahkan tidak mengetahui lini satu mungkin ya sampai segitunya besarnya organisasi. Tapi tetap ya intensitas manajemen strategik dan formalitasnya itu eh, apa namanya pasti sudah ditentukan para stakeholder yang memegang peranan penting. Jadi besarnya organisasi ini sangat menentukan ya itu bagaimana manajemen strategiknya itu bisa sampai ke lini bawah, misal seperti itu. Kemudian gaya manajemennya seperti apa? Top down atau down to up ya, atau dari atas ke bawah, atau dari bawah, dari topnya ke bawah gitu ya. Nah ini yang seperti apa kayak manajemennya ya, gitu. Kalau top dari down ya sudah lini atasnya yang perencana serta eksekutifnya yang nanti akan menganalisis atau merancang sebuah manajemen strategi di situ dan nanti akan dituangkan ke bawah ya, diterapkan ke staf-staf bawah lini-lini selanjutnya dan juga sebaliknya seperti itu. Apabila kayak manajemen ke bottom ke top ya, dia up gitu ya, dari bawah ke atas gitu. Uh, dari situ manajemen lini satu eksekutif mungkin ya, dia menjaring banyak-banyak informasi dari staf-staf pelaksana kayak gitu-gitu ya, sehingga informasi-informasi dari staf bawah itu diangkat ke jajaran atas seperti itu. Kemudian kompleksitas lingkungan bisnis. Wah, ini kita juga banyak dipengaruhi oleh kompleksnya lingkungan bisnis perusahaan. Wah, ini untuk misal supplier nih ya, pensuplinya ada berapa ratus supplier misal seperti itu ya. Dan harganya bersaing pula, yang mana bersaing, yang banyak, yang mana kualitasnya bagus dan lain. Wah, ini memang betul-betul menjadi sebuah catatan tersendiri untuk perusahaan secara internal untuk sebaik-baiknya memanfaatkan kompleksitas dari lingkungan bisnis ya. Wah, ketika lingkungan bisnis yaitu pesaingnya eh, banyak sekali, maka manajemen strateginya tentu berbeda pula dong, gitu kan ya. Berbeda pula ketika pesaingnya sedikit. Nah, kompleksitas lingkungan ini memang akan
menjadi sebuah faktor yang akan mempengaruhi intensitas dari manajemen strategis dan juga formalitasnya seperti apa, gitu ya. Kemudian ada proses produksi. Nah, di sini ada proses produksi ini juga berpengaruh terhadap uh, intensitas manajemen strategik. Sampai mana ini para pemangku kepentingan, kita ngomong stakeholder lah, dalam merumuskan sebuah strategi ke depannya. Nah, untuk sebuah proses produksi di sini, gitu ya, proses produksi di sini, apakah bisa sampai gitu ya. Kalau semakin panjang proses produksinya, nah ini banyak-banyak tenaga yang harus kita mampu untuk berkoordinasi ya. Makanya kita ngomong intensitas dari manajemen strategik. Biar tetap bersinergi dan tidak putus. Itu seperti apa nantinya. Nah ini. Kemudian karakteristik persoalan yang dihadapi itu seperti apa? Apakah lebih banyak karakteristiknya di internal perusahaan atau dari eksternal perusahaan? Nah ini kita harus benar-benar tahu tentang perusahaan kita. Kemudian tujuan dari penyusunan rencana. Nah, ini kita harus tahu ya, sebenarnya tujuan dari penyusunan rencana perusahaan ini apa, gitu ya. Ketika kita tahu tujuannya apa, maka kita pasti bisa mengetahui ya apa-apa yang akan dicapai. Nah, ketika kita tahu apa tujuan kita yang ingin dicapai dan bersama-sama untuk mencapai, maka intensitas dan formalitas manajemen di dalamnya itu nanti akan terbentuk gitu ya. Bagaimana eh, kekompakannya, keakrabannya, kesolidannya dalam menerapkan atau melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Nah, ini dimana strategi ini pasti tidak bisa lepas dari tujuan perusahaan. Nah, ini adalah sekilas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi daripada intensitas dan formalitas dari sebuah manajemen strategi. Ini ada sebuah kita ngomong ini gambar ya, gambar bertabel istilahnya. Di sini kita melihat bahwa ada sebuah determinasi ya, di mana intensitas manajemen strategik itu berada. Misal ini perusahaannya atau organisasinya apa? Nah ini, organisasinya kecil. Wah, organisasinya kecil, dia ke informal dan garis besarnya saja lah gitu ya. Ketika sudah besar maka dia lebih ke formal dan detail. Oke ya. Nah ini gaya manajemennya seperti apa? Demokratis, otoriter, intuitif, operatif, pengalaman. Nah ini di sini daripada yang apa namanya sudah saya jelaskan tadi ya. Tadi hanya beberapa sedikit aja. Kalau ini kita benar-benar contoh real apa yang dimaksud dari intensitas ya. Kalau perusahaannya di sini ya, kalau perusahaannya informal dan garis besar, informal garis besar itu lebih ke konsep-konsep besar saja sepertinya ya. Kita lihat karakteristik dan persoalannya. Nah ini kita lihat karakteristik persoalannya lebih banyak mana nih, gitu kan ya. Dan lebih banyak formal dan detail rupanya ya. Kalau untuk karakteristik persoalan ya. Kalau informal sepertinya ya tidak sepanjang daripada formal dan detail ya. Misal seperti itu. Gitu. Oke. Di sini ada kompleksitas lingkungan, yaitu ada yang stabil dan tidak stabil ya. Tingkat persaingan rendah, tingkat persaingan tinggi, kayak gitu ya. Banyak pasar dan konsumen. Nah, ini kompleksitas lingkungan bisnis. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Tujuan dari manajemen strategik yaitu sebagai sarana ya mengkomunikasikan, kita ngomong di sini
mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan jalan yang hendak ditempuh. Nah, ini untuk mencapai tujuan tersebut kepada pemilik, eksekutif, karyawan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jadi tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan ya, jangan sampai nanti lini-lini karyawan yang bawah itu tidak tahu sebenarnya tujuan perusahaan itu apa dan mau kemana ini arahnya gitu kan ya. Jangan sampai ini tidak diketahui. Yang tahu cuma pemilik atau eksekutif aja ya salah gitu ya. Akhirnya karyawan tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, ini tujuan manajemen strategik di situ, gitu ya, untuk mengkomunikasikan di situ. Kemudian selain itu bahwa tujuan manajemen strategik adalah di situ kita dapat membentuk sikap yang proaktif ya. Proaktifnya dalam menyikapi perubahan lingkungan bisnis. Nah, ini ya. Kenapa saya bilang bahwa lingkungan bisnis tadi itu merupakan faktor internal yang tidak bisa kita kendalikan, gitu kan ya? Karena bukan internal. Orangnya bukan orang kita, bukan tim kita, bukan orang internal perusahaan kita. Bahkan mereka mungkin pengendali lingkungan eksternal yang bukan merupakan bagian perusahaan juga. Nah, di sini. Makanya manajemen strategik yaitu salah satu tujuannya menciptakan sikap proaktif ya. Kita itu harus proaktif dalam menyikapi perubahan daripada lingkungan bisnis. Jadi kita tidak hanya untuk bersikap reaktif aja ya. Kita juga hendaknya mampu untuk mempengaruhi lingkungan bisnis juga. Kemudian kita bisa mengarahkan lingkungan bisnis kita juga ya, lingkungan bisnis serta membentuknya juga. Nah, ini membentuk lingkungan bisnis ya. Jadi manajemen strategik tujuannya atau manfaatnya di sini membuat perusahaan itu tidak sekedar reaktif saja terhadap perubahan-perubahan lingkungan bisnis, tapi juga harus mampu menyikapinya secara proaktif sehingga apa? Sehingga pro dan aktif ya. Kita akhirnya apa? Sikap proaktif ini bersinergi dengan apa? Dengan lingkungan bisnis, lingkungan eksternal perusahaan kita. Kalau bisa kita yang membentuk lingkungan eksternal itu, kan begitu ya. Sehingga lingkungan eksternal mampu kita kendalikan. Nah, selama ini lingkungan eksternal ini tidak mampu kita kendalikan karena kita bukan bagian daripada lingkungan eksternal. Nah, bagaimana kalau kita merupakan salah satu bagian dari lingkungan eksternal juga? Bagaimana? Nah, kita bisa membentuk lingkungan-lingkungan bisnis itu. Nah, bisa mempengaruhi juga, bisa mengarahkan juga. Ya, kita tidak bisa menjudge ini hal yang mudah ya, tapi dengan adanya kita berproaktif, maka kita minimal bisa memproyeksi, bisa juga memperkirakan, meramalkan perubahan apa saja yang akan terjadi di lingkungan eksternal yang wajib untuk diketahui dan yang wajib diantisipasi oleh perusahaan tempat kita bekerja atau perusahaan kita. Seperti itu. Oke, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita sudah selesai untuk materi pengantar di awal. Untuk selanjutnya kita bisa beranjak pada materi-materi manajemen strategik selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.